Saya itu kalau ngomong pakem, yang saya ingat cuma dua. Satu lapas, dua Gracia. Nah, hari ini saya berbahagia Mbak Alin karena bisa hadir dan sowan kepada saudara-saudara saya di sini. Yang walaupun kehadiran saya di sini 7,5 M, pitulungan setengah makso. Saya diinformasikan sama tim saya, Bu, Bah, Lapas Pakem minta ngaji sebagaimana cebongan. Semangatnya kemudian adalah saya melihat, oh ini bagus. Kenapa? Karena cebongan ngaji, maka Pakem juga pengen ngaji. Persoalannya, Bah, mereka nggak punya anggaran. Lah. Langsung perasaan saya nggak enak. Kebetulan saya ada program yang merupakan perintah langsung dari presiden ke saya. Jadi kalau tadi Ibu menyampaikan, ini adalah merupakan perintah Bapak Presiden secara lisan kepada saya untuk memberikan wawasan kebangsaan yang awal mulanya adalah fokus kepada anak muda yang berada di sekolah dan perguruan tinggi. Kebetulan orang mengenal Gus Miftah itu sebagai tokoh agama yang concern dan fokus terhadap kaum marginal. Ya, lonte, ya. Sekarang yang lagi viral ya purel gitu kan. Mangkubur lah gitu lah kira-kira. Sehingga kemudian salah satu fokus saya dari dulu zaman almarhum Gunjek, yang ini beliau Mas Yuda di depan ini anaknya Gunjek. Kalau yang cah-cah lawas pasti tahulah, nah, beliau Mas Yuda ini. Kebetulan beliau dulu orang yang menjadi musuh dan akhirnya sahabat saya. Yang nama terkenalnya Gunjek, yang nama aslinya adalah Gunardi Joko Lupito. Yang saya punya pengalaman ditodong pistol pertama kali ya sama beliau. Yang dulu beliau juga pertama kali ngajak saya di LP Wirogunan, sehingga saya tidak asing sebenarnya dengan perlapasan. Nah, maka hari ini yang kemudian saya ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya di sini adalah pesan saya yang pertama, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba. Artinya salah itu ada dua, salah yang berpotensi kriminal dan salah yang tidak berpotensi kriminal. Kalau salah berpotensi kriminal ya jangan pernah kalian coba lagi. Contoh, narkoba itu baik dalam pandangan hukum maupun agama itu kriminal. Beda kalau saya ngerayu rondo, lah itu salah, tapi bukan kriminal. Nah, kriminal itu adalah ketika saya ngerayu istrinya orang. Nah, gitu. Nah. Kalau ketahuan, kalau dilaporin, kalau undang-undangnya yang KWPU kan terbaru gitu Pak ya, kalau dilaporin, makanya jangan sampai dilaporin ya. Siap. Ada delik aduan. Nah, kenapa kemudian kalau gambaran dalam Al-Quran seperti Anda baca umpamanya dalam surat Az-Zumar, di situ kemudian Allah menampakkan betapa Allah memberikan harapan dan optimisme kepada mereka para pendosa. Orang yang banyak maksiat, banyak salah, Allah tidak membencinya, justru memberikan motivasi yang luar biasa. Coba kalau Anda baca dalam surat Az-Zumar ayat 26, ini hebatnya lapas itu begitu. Saya banyak punya teman yang di luar dia tidak bisa ngaji, keluar dari lapas dia bisa ngaji. Ya cuman saya pesan, jangan sampai kamu niat pengen ngaji di lapas gitu loh. Nah, itu. Kayak contoh beberapa ustadz itu dulu bisa ngaji justru di lapas, bahkan hafal Quran. Nah, Allah mengatakan dalam Az-Zumar bahasanya adalah qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jangan katakanlah hambaku. Yang pertama coba Anda lihat,
konstruksi kalimatnya. Allah memanggil para pendosa tidak dengan mengatakan wahai para pendosa, atau dengan kalimat wahai ahli maksiat, enggak. Wahai orang yang banyak salah, enggak. Atau bahasanya orang Jogja, hei bajingan, enggak. Tetapi Allah menyapa ahli maksiat, orang yang banyak dosa, dengan satu kalimat yang indah, hai hambaku. Kenapa Allah mengatakan hambaku? Allah ingin menampakkan kedekatan dengan orang-orang yang ahli maksiat. Sehingga apa? Ahli maksiat merasa diperhatikan oleh Allah, tidak ditinggalkan oleh Allah. Dan yang perlu Anda ingat adalah Allah tidak pernah meninggalkan kita. Makanya kemudian saya sering mengatakan apa? Dalam sebuah quote. Kebetulan saya ini Bu dikenal kalau di masyarakat itu master quote. Karena begitu banyak quote-quote saya, apalagi tentang pendosa. Makanya kenapa saya dapat julukan presiden para pendosa. Wow. Jadi aku presidenmu, Cuk. Santai lain, santai lain. Nah, karena begitu banyak quote-quote saya tentang ahli maksiat dan para pendosa. Di situ saya mengatakan apa? Kamu berbuat dosa, Allah akan mengampunimu. Kamu khawatir, Allah yang memegang kendali. Kamu merasa sendirian, Allah bersamamu. Bahasa Allah apa? Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas atas dirinya sendiri. Kenapa dikatakan orang berbuat dosa itu melampaui batas? Karena manusia itu diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lah, dianggap melampaui batas karena seharusnya beribadah, dia bermaksiat. Tapi sekali lagi Allah tidak mengatakan Anda ahli maksiat. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Makanya tadi Ibu benar, penjara itu bukan akhir dari segalanya, tapi merupakan introspeksi dari semua salah dan dosa. Allah mengatakan, bro, jangan putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Kalau quote-nya Gus Miftah apa? Bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi ampunan dan rahmat dari Allah lebih luas dibandingkan lautan. Sak gede-gede ini dosamu, luwih gede pangapuraku, kata Allah. Maka kemudian saya sering mengatakan apa? Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Sehingga kemudian apa? Optimisme itu harus dibangun. Saya kembalikan contoh ke almarhum Gunardi Joko Lubito, sahabat saya. Dulu beliau begitu memusuhi saya. Saya punya pengalaman 3 kali saya ditodong pistol kepala saya sama beliau. Yang terakhir di Jalan Solo. Kalau 2 kali, yang pertama saya ditodong itu karena saya di Sarkem. Ketika saya ngaji bersama para penjual kroto. Itu. Kamu tahu kroto itu apa, Nduk? Pakan manuk. Nah. Oh, kamu nggak tahu? Nanti kamu kalau pulang bilang aja, Mas, krotonya pun siap. Beliau yang dikenal sebagai mbahnya preman Jogja. Dulu nggak ada lah preman di Jogja yang nggak kenal sama almarhum. Semuanya tahu. Dari aparat semuanya tahu. Tapi yang kemudian luar biasa apa? Begitu beliau bertobat, coba Anda lihat. Ada 3 masjid yang beliau bangun. Belum lagi berapa panti asuhan yang beliau santuni. Demikian halnya Bu, saya punya sahabat di Jakarta yang hari ini menjadi pengawal saya, Maung Hercules. Yang punya anggota preman se-Jabodetabek itu 1 juta orang. Dia mengatakan apa ketika ketemu dengan saya? Abah, saya itu sudah 50 tahun menjadi preman. Sampai usia saya 50 tahun menjadi preman. Siapa yang gak kenal saya? Beliau sudah ditembak orang 3 kali, dibaca orang gak kehitung. Makanya Hercules itu matanya pecah 1. Luar biasanya mata beliau yang pecah itu ditembak dari jarak 3 meter. Pas matanya, gak mati. Ketika saya tanya, kamu ditembak orang gak mati mau? Enggak, Bah. Kenapa? Allah belum takdirkan saya mati. Loh, cangkemnya Hercules loh ngomong-ngomong itu.
Allah belum takdirkan saya mati. Matanya pecah itu diganti kelereng. Tangannya tinggal satu, yang satu patah diganti dengan tangan palsu. Tapi coba berapa masjid yang beliau bangun? Setiap hari Kamis beliau nyantuni anak yatim minimal 100 orang. Kalau Ramadan itu sama saya, beliau nyantuni anak yatim minimal 3.000 orang. Buka divmin belum pernah seperti itu, sumpah belum pernah. Nah, artinya apa? Optimisme itu harus dibangun. Kok kamu seneng banget? Atau kalian minta disantuni? Ya wis ketok lah rupamu kayak kotak infak. Maka nanti di akhir acara kita akan dialog tanya jawab. Kamu tanya, saya kasih uang. Loh, kamu tanya tak kasih uang, tak kasih kaos. Takono itu. Nanti takono. Nah, disitulah kemudian di akhir ayat itu Allah mengatakan apa? Innahu huwal ghafurur rahim. Karena dia Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah alasan saya kenapa saya itu belusuan ke tempat-tempat yang dianggap tidak layak. Bahkan kemarin saya dapat kiriman foto dari Purel di Kalimantan, pemandu karaoke yang di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Saya bingung ini kenapa, fans berat nih, fans garis keras. Kemudian saya ditelepon sama ownernya, Abah izin boleh telepon nggak video call? Kenapa? Ini yang nato dadanya pengen banget lihat Abah. Akhirnya kita video call, bener di atas payudaranya tulisan Gus Miftah. Saya bilang kenapa Nduk kamu tato Gus Miftah? Karena Abah dulu pernah bilang pas saya di Jogja ikut pengajian, seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Saya bilang kamu itu salah, tatomu itu salah. Loh, salah gimana, Bang? Saya cinta kok, saya ngefans kok. Salahnya satu, kenapa? Tatonya kurang turun dikit sih. Maka kawan-kawan sekalian, saya pengen hari ini kita membangun optimisme, baik di dalam beragama maupun berbangsa dan bernegara. Nah, ngomong soal optimisme, bahwa kemudian Allah itu bersama kita, kamu merasa sendiri, Allah bersama kita. Semua orang di dunia boleh meninggalkan kamu dengan kasusmu, tapi ingat, Allah tidak akan pernah lari darimu. Maka bagi orang beriman, ketika dia punya masalah, kata Ibnu Athaillah, jangan pernah menjadi seperti seekor anjing. Ngerti asu tau Bang? Asu. Jadi kalau bedanya teman di Indonesia sama teman di Amerika. Kalau di Amerika itu anjing seperti teman. Kalau di Indonesia teman seperti coba ya awakmu kan sing mlebu rene mergo kancamu kaya asu lah ya oke lah ya. Ya ora salahe kancamu ya mergo kowe ya kaya asu barang. Makanya saya sering bilang, kalau hewan pemakan daging itu namanya apa, Nduk? Hewan pemakan daging itu apa? Karnivora. Kalau hewan pemakan tumbuhan, herbivora. Kalau hewan pemakan segalanya, omnivora. Lah konco mangan konco, asu ora. Nah, jadi optimisme itu akan saya sampaikan berangkat dari satu kisah ini. Saya tadi bilang apa? Jangan seperti anjing. Anjing itu Bu, kalau dilempar kerikil, yang dikejar kerikilnya, apa yang lempar? Kerikilnya. Kalau mau antem kerikil, maka yang dikejar oleh anjing itu adalah kerikilnya. Nah, kalau kamu dikasih masalah oleh Allah, jangan seperti anjing itu. Tapi kalau kamu dikasih masalah oleh Allah, jadilah seperti seorang cowok dilempar kerikil sama cewek yang cantik. Kira-kira
Yang dikejar kerikilnya apa? Ceweknya. Nah, kalau kamu bilang kerikilnya berarti gue asu gitu loh. Ceweknya apa? Artinya apa? Ketika kita dikasih masalah oleh Allah, jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada sang pemberi masalah. Siapa? Allah. Karena jauh hari sebelum Allah ngasih masalah, Allah sudah menyiapkan jalan keluarnya. Jauh hari sebelum kita diuji oleh Allah, Allah sudah memberikan kunci jawabannya. Seseorang tidak akan pernah diuji oleh Allah tanpa pernah akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Maka saya bilang, gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Makanya ketika saya ditanya, guru-guru itu, kunci jawaban soal itu nggak boleh dibuka, Gus, nggak boleh dibocorkan. Saya bilang, lama-lama guru-guru itu lebih kejam daripada malaikat munkar nakir. Lawang pertanyaan alam kubur saja matinya besok, sekarang kita sudah dikasih bocorannya kok. Ayo, nah, lah besok ditanya man robuka, kamu jawab Allahu Robbi, man nabiyuka Muhammad Nabi. Lah masuk kunci jawaban sekolah nggak pernah dibocorkan, kok galak temen loh ya. Makanya saya punya cita-cita, Bu, kalau saya besok di alam kubur ditanya sama munkar nakir, man robbuka, saya jawab, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya, paling digiebok cangkemnya karo malaikat, cangkemmu nih. Jadi saya ulangi ya, kalau dikasih masalah oleh Allah, jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada sang pemberi masalah. Kamu hari ini masuk ke lapas, jangan fokus kepada masalahmu, tapi kembalikan kepada Allah. Apalagi kemudian dengan hati yang belum bisa menerima, hati yang masih menggugat, hati yang masih belum bisa ikhlas, habis waktumu di lapas. Tapi ketika ada penerimaan, ada qanaah, yus, saya jalani. Kamu menganggap tidak salah, pengadilan sudah menentukan kamu bersalah, ya sudah. Husnuzonnya adalah, ini adalah cara Allah mempercepat hukuman saya di dunia. Karena apa? Ketika Allah mengendaki kebaikan atas seorang hamba, kata Nabi, maka Allah akan mempercepat hukumannya dalam rangka apa? Membersihkan dosa-dosanya. Jadilah awakmu ning kene iki menjalaninya dengan penuh kesadaran. Ya Allah, kula njen salah. Kamu nggak usah kemudian, wah saya dijebak Gus, wah saya begini Gus. Fakta persidangan mengatakan kamu salah dan sudah divonis, ya sudah, diterima saja. Dijalani dengan penuh keikhlasan, dijalani dengan penuh kesadaran. Mas, ikhlas itu seperti keset. Apa? Diinjak-injak tetap welcome. Wow. Iya. Itu welcome. Ikhlas itu ciri-cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Makanya saya harus ngomong BRI karena iklan gitu loh. Sehingga kemudian apa? Yang tadi pantunnya Bu Kadifmin, ini bukan akhir dari segalanya. Ingat bro, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Saya punya teman di Mojokerto, beliau alumni lapas. Jangan bilang alumni lah, saya takut reuni. Bilang mantan sajalah. Makanya kalau punya mantan harus segera move on. Move on itu pilihan, gagal move on itu cobaan, pura-pura move on pencitraan. Iya. Kalian tahu kenapa move on itu berat? Move on itu berat kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Yang membuat lapas tidak bisa ngundang saya itu ini loh, mahal soalnya. Kalau soal mahal itu Bu,
kan ada dalil begini, kullu syai'in idza surara khusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau kalian pengen jadi mahal gampang, jadilah dua hal, yang langka atau yang beradab. Karena orang itu semakin beradab semakin mahal. Atau yang minimal yang langka. Karena barang itu kalau langka berarti antik, kalau antik harganya mahal. Laki ya itu banyak, yang ngurusi londe jarang. Siapa? Gus Miftah. Yang ngurusi londe jarang Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai larang goblok. Lah kiai londe. Bosok cangkeme kan. Olah Gus Miftah kiai londe. Balik ini larang, Cuk, gitu loh. Nah, coba saya kasih cerita nyata ini, Dok, soal optimisme. Bagaimana kemudian Allah itu nggak pernah salah, kita yang salah. Ada seorang laki-laki namanya Sulaiman, sudah cukup usia, dia belum menikah. Dia belum menikah bukan karena nggak mau menikah, karena nggak ada perempuan yang mau dinikahi. Ada namanya di sini. Yang belum menikah siapa ini? Banyak. Oh, Fuad. Nah. Endi Fuad? Endi? Oh, kayak Fuad. Nah. Kalau Fuad itu nggak belum menikah karena kondom. Apa itu? Kondisi dompet. Orang itu kan nggak menikah ya, karena orang menikah itu kan syaratnya harus dua, Bu. Modale ono, modele mlebu. Lah itu. Modalnya ada, modelnya masuk. Nah, ini enggak menikah. Lah kenapa dia belum menikah? Ya karena nyuwun sewu, dia tidak tampan. Tidak tampan ya bahasa lainnya jelek lah gitu loh. Loh, kalau kalian wajahnya jelek itu seharusnya pede. Karena kalau berangkat dari ceritanya anaknya Nabi Adam itu kan nikah silang, kawin silang. Jadi anaknya Nabi Adam itu kan semuanya kawin silang, Pak. Kalau yang cowoknya itu wajahnya jelek, istrinya cantik. Kalau yang cowoknya ganteng, istrinya jelek. Maka kalian yang belum menikah dan wajahnya jelek, insya Allah bojomu remuk. Saya itu mungkin kalau ceramah itu orang yang bisa membuat, salah satu orang yang bisa membuat Presiden Jokowi tertawa terbahak, Pak. Termasuk terakhir ceramah saya di acara Investor Daily Summit 2022 bersama Presiden Jokowi menghadapi resesi global tahun 2023. Saya kemarin diundang ceramah terakhir sama Presiden itu di ada nggak videonya? Lain. Ini pas saya diundang sama Presiden. Ini menghadapi resesi 2023, saya berbicara tentang investor. Bagaimana orang-orang menanamkan uangnya di Indonesia. Saya ceramah 7 menit, Pak Jokowi tertawa 10 kali. Nah, saya pengajian di sana, Bu, 7 menit, pulang diamplopi 150 juta. Lah ning lapas Pakem. Ya nggak masalah, semuanya atas nama cinta. Saya sering bilang kok, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Kan ngirit banget toh ngajine ning kene sing nyponsori BRI, nggo mangane ning Boyong Kalegan, wis ragat lah pasti. Ora ragat. Mangane njaluk Mariati. Wis kere. Oh iya. Ayo hidup gratis, Pak. Nah, ini si Sulaiman tadi, Pak. Ini akhirnya matur sama Kiai. Pak Kiai, saya itu udah sekian tahun belum menikah. Umurnya kalau nggak salah sekitar 35 tahun lah. Jadi STMJ, sudah tua masih jomblo. Lah kenapa kamu nggak menikah Sulaiman? Nah, gimana kayak wajah saya jelek? Saya sebenarnya naksir sama cewek.
Tapi saya khawatir Kiai. Beda keyakinan. Saya yakin mau, ceweknya yakin nggak mau. Gitu. Sulaiman, kamu harus yakin. Harus yakin. Mungkin bahasa Sulaiman tepatnya adalah hati ini meyakinkanku, tapi cermin itu menyadarkanku. Iya. Nah, akhirnya apa? Kiainya bilang, ada kuasa Tuhan, Sulaiman. Kamu gak usah khawatir. Udah gini aja deh. Kamu mulai sekarang sholat tahajud, sholat istikharah. Kebetulan si Sulaiman ini seneng sama seorang perempuan namanya Fatimah, anaknya Zubaidah. Lah Zubaidah itu kebetulan janda sudah 4 tahun. 4 tahun menjanda. Makanya besok kalau kamu keluar dari lapas nggak dapat gadis, nikah dengan janda nggak apa-apa. Kalau nikah dengan janda itu asik, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Ya, karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Oh janda. Nah, akhirnya apa? Dia istikharah. Bukan istikharah, sholat hajat. Kalau istikharah itu 2 pilihan. Kalau kamu senang sama cewek A sama B, kamu mau nikah A apa B, kamu istikharah. Supaya Allah menunjukkan pilihannya, yang A atau yang B. Cuman pesan saya satu, sebelum kamu sholat istikharah, yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan, sudah istikharah gak ada yang mau. Iya, merongos apa itu. Akhirnya apa? Dia sholat selama setahun penuh. Tiap malam dia wirid, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi doa wirid minta pertolongan sama Allah itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau sholawat yang Gus Miftah populerkan, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Nanti di akhir akan kita baca. Setahun penuh, akhirnya datang lagi ke Kiai. Romo Yai badhe matur. Ya, besok kalau kamu punya masalah tolong datangnya ke Kiai, jangan ke dukun. Seperti saya kemarin dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan yang melaporkan dukun. Karena saya dianggap melakukan penistaan terhadap dukun. Cie. Gara-gara saya bilang, kenapa dukun itu dipanggil orang pinter? Karena yang datang adalah orang goblok. Karena kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang adalah orang abnormal. Nah, mereka marah gara-gara saya bilang apa? Kalau memang dukun itu pinter, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa? Karena dukun pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya merongos lah. Berarti dukun nggak bisa apa-apa. Lah, kalimat merongos itu yang kemudian dijadikan dasar untuk melaporkan saya. Ya saya ketawa. Kalau kemudian dukun tersinggung, dia datang ke kantor polisi. Dia mengatakan, "Ayo Gus, saya dikonfrontasi. Istrinya merongos apa enggak?" Saya bilang, "Ayo kok, selesai kan? Dari mana unsurnya?" Kan goblok. Wah, saya tahu hukum kok itu. Nah, sehingga kemudian saya dilaporkan. Nah, kamu datang ke Kiai nanti. Kiainya bilang, "Kamu sudah sholat?" "Sudah Kiai 1 tahun." "Ya sudah. Kamu besok datang ke rumahnya si Fatimah. Kamu nembung. Kamu datang Jumat pagi antara jam 6 sampai jam 7. Ini kalau bahasa mujarobat itu waktu zahrok, di mana seorang gampang untuk ditembak. Oh, ini perdukunan ya, hati-hati. Akhirnya datang betul. Begitu datang ke rumahnya si Fatimah, ternyata Fatimah pergi sedang olahraga. Yang ada ibunya si Zubaidah. "Bu, Mas Sulaiman, kok tumben Mas Sulaiman?" "Enggak Bu, sepindah saya silaturahmi. Yang kedua Bu, saya pengen melamar Fatimah untuk menjadi istri saya. Apakah ibu mengizinkan?" Mendengar lamaran si Sulaiman, si Zubaidah nangis. Kaget Sulaiman. "Loh kenapa ibu nangis?" "Mas Sulaiman, saya itu dari setahun yang lalu berdoa sama Allah. Semoga saya bisa menikah dengan Sulaiman. Kenapa yang kamu lamar anak saya?" Jadi yang dilamar anaknya, yang mau ibunya lah modar ya. Sulaiman bingung, ya Allah, aku ngelamar anaknya kok segelem mbok nih. Akhirnya Sulaiman ditanya, "Mas Sulaiman, saya senang sama Anda." Sementara Sulaiman setahun penuh sholat dan berdoa, minta menikah dengan anaknya Zubaidah namanya Fatimah. Ketika si Sulaiman ditanya, "Mas Sulaiman, mau nggak menikahnya dengan saya saja?" "Bu,
saya punya kiai, saya mau tanya kiai saya dulu, saya butuh sholat istikharah. Kasih waktu kesempatan untuk saya untuk sholat lagi dan minta pertimbangan dari kiai saya. Begitu dia pulang, Sulaiman mikir, ya Allah, masa malaikat salah laporan ya Allah gitu. Saya minta anaknya, kenapa yang mau ibunya? Akhirnya si Sulaiman ini matur sama kiainya, Pak Kiai, gawat Kiai, saya udah nembun si Fatimah, tapi yang mau malah ibunya Kiai. Ini gimana Kiai? Kan saya suka sama anaknya. Kiainya bilang, kamu jangan buru-buru memutuskan Sulaiman, kamu minta petunjuk sama Allah. Siapa tahu itu yang terbaik. Karena nggak ada keputusan Allah yang meleset Sulaiman. Akhirnya Sulaiman ikut kata Kiai, sholat lagi. Seminggu kemudian dia sowan sama Kiai, Pak Kiai, gembon Kiai, tidak ada rotan akar pun jadi. Tidak dapat perawan, janda pun tidak masalah. Akhirnya apa? Dia melamar si Zubaidah, jandanya, ditetapkan hari dan waktunya, sewa gedung, bayar catering. Hamin seminggu terjadi insiden. Si Zubaidah jandanya ini kecelakaan, ditabrak motor, mati, bener-bener mati. Akhirnya keluarga bingung, gedung sudah disewa, catering sudah dibayar, ibunya mati, calon mempelainya mati. Akhirnya dirapatkan keluarga, diputuskan yang melanjutkan pernikahan anaknya si Fatimah. Akhirnya Sulaiman menikah dengan Fatimah. Maka hari itu Sulaiman mengumpulkan innalillah menjadi alhamdulillah. Innalillah mbok mati, alhamdulillah mendapatkan anaknya. Akhirnya dia angkat tangan, ya Allah, ternyata malaikat tidak salah laporan ya Allah. Coba, begitu indah skenarionya Allah. Maka kemudian apa? Dikatakan dalam Al-Quran, wa asa ang takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu syai'aw wa huwa sarrul lakum. Dan niscaya kamu akan membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu, dan niscaya kamu akan mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Makanya kemudian cara pandangnya adalah gunakan cara pandangnya Allah, jangan menggunakan cara pandang kita. Cara pandang kita bisa salah, cara pandang Allah nggak mungkin salah, nggak mungkin salah. Tahun 2019 saya diuji oleh Allah di bulan Oktober. Ketika nama saya trendingnya, viralnya, semua orang Indonesia mengenal saya, WA grup isinya sama saya. Nah, di sini kemudian kawah Chandra di muka kalian untuk bisa menjadi hamba yang benar. Anggap saja ini bukan lapas, tapi pondok pesantren. Toh mohon maaf, lapas itu kan harus manusiawi ya Bu ya, makannya, minumnya, tidurnya. Hak-hak kalian sebagai warga binaan. Kenapa namanya warga binaan WBB? Karena kalian di sini tuh dibina, bukan dibinasakan. Ini besok videonya saya minta saya kirim ke Pak Menteri Yasona, biar dia serasa punya hutang sama saya. Karena itu tadi akadnya 7,5 M, pitulungan setengah makso. Saya pulang pengajian dikasih 3 M. Matur nuwun Mas Miftah. Warga binaan, bukan warga pembinasaan. Sehingga kemudian apa? Jika kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Kita berjuang dengan membangun optimisme. Jadikan tantangan menjadi peluang. Kayak kemarin saya bilang, kenapa Indonesia takut dengan apa? 2023 resesi global. Orang-orang di pedesaan itu nggak mikir resesi. Kenapa? Karena mereka biasa mandiri, berdiri di kaki sendiri. Yang mikir tuh ya pengusaha-pengusaha yang punya duit itu. Kalau orang desa coba Anda lihat, mangan sayur ya sayure dewe, mangan beras sego ya berase dewe, mangan endok ya endoke.
ndoke pitike goblok. Ndoke dhewe. Maka jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Coba sebelum kita tanya jawab, saya sampaikan, saat kita tergoda untuk berbuat dosa, neng kene aja nambah-nambah dosa we. Apa meneh kowe sing duwe bojo ning omah malah nyabun ning kene. Pakai harmoni ya. Oh, pakai harmoni. Apa itu harmoni? Sabun harmoni. Sabun harmoni. Jijiki gitu loh. Di sini paling banyak bukan harmoni, Dok. Apa, Pak? Tante Rosa. Tangan-tangan karo sabun. Matane. Kamu jangan kaget kalau nanti selesai pengajian kamu akan menjadi objek imajinatif bagi mereka. Siapa pelakunya? Yang tepuk tangan tadi itu loh. Saat kita tergoda untuk berbuat dosa, sahabat-sahabat saya, ingatlah 3 hal ini. 1, kematian. 2, Allah yang sedang melihat. Dan 3, malaikat yang sedang mencatat. Nah, yang kemudian saya khawatirkan apa, Bu? Ketika kita keluar dari sini sudah menjadi orang yang agamis, kemudian mencari guru, jangan sampai salah guru. Saya mencatat paham radikalisme dan intoleransi di Indonesia, salah satunya pintu masuknya adalah salah milih guru, Pak. Ini ngeri banget. Makanya kalau bahasa saya yang paling ekstrim apa dan viral itu, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian. Begitu ketemu guru sukanya menjelek-jelekkan, ketemu guru sukanya head speed terhadap pemimpin, menjelek-jelekkan pemimpinnya sendiri dengan mengatakan pemerintahnya anti Islam dan lain sebagainya. Saya tuh kadang-kadang heran, Indonesia itu memang bukan negara Islam tapi sangat Islami. Indonesia itu bukan negara agama tapi sangat agamis. Coba apalagi orang mengatakan anti Islam, orang beribadah nyaman, adzan sehari 5 kali nggak ada masalah. Saya tuh kadang-kadang malu kayak terjadi kasus persekusi kayak kemarin Pak di Bogor. Teman kita Nasrani sembahyangan di rumahnya sendiri, didatangi sama sekelompok orang dan dilarang, dipersekusi. Ketika saya melihat itu saya langsung ngelus dadanya istri saya. Ya Allah, masa dadamu, kan nggak mungkin gitu. Coba betapa daruratnya toleransi hari ini. Orang beribadah di rumahnya sendiri dilarang. Katanya apa? Khawatir kalau diterus-teruskan jadi gereja. Membuat rumah ibadah itu ada peraturannya, SKB 3 menteri. Kalau dia beribadah di rumahnya sendiri, ya silahkan dong. Saya yang paling malu, Bu. Kalau Anda datang ke pondok saya, tetangga saya 60% loh Katolik. Selatan saya loh rumahnya pendeta, utara saya kuburan. Seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kalau saya pengajian, rumah saudara-saudara saya Katolik ini, karena yang datang ribuan orang, Bu, ketutup mobil, mereka nggak bisa keluar. Bahkan malam minggu mereka mau ke gereja kadang-kadang tertutup pintu akses keluarnya dengan mobil-mobil jamaah. Mereka fine, nggak ada masalah. Kenapa ada orang beribadah di rumahnya sendiri Anda larang? Kayak kemarin saya bilang sama teman-teman polisi, bro, aku tuh malu ya pas malam Natalan kemarin. Kenapa, Gus? Orang ibadah di gereja, kenapa sampai harus dikawal polisi, tentara, banser, ratusan orang? Kenapa mereka harus dikawal? Karena mereka merasa tidak nyaman, ada ancaman, gangguan. Itu kan sindiran kita sebagai orang Islam.
Kita sehari bisa adzan 5 kali, sebulan 150 kali, setahun berapa ribu kali itu? Fine. Kenapa orang berangkat ke gereja harus penuh dengan ketakutan? Bagi saya, orang Islam silakan ke masjid, karena masjid itu merupakan sarana untuk menjadi orang soleh. Bagi orang Islam, Anda Kristiani silakan ke gereja, karena bagi saya gereja itu fasilitas untuk menjadi orang soleh atas kekristenannya. Kalau jadi orang Islam baik, orang Kristen akan nyaman. Kalau Kristennya Kristen yang soleh, orang Islam juga akan nyaman. Kenapa? Karena selamanya kita bertetangga di negara kesatuan Republik Indonesia. Kan itu. Gus Miftah kafir gara-gara mengucapkan selamat Natal. Wis gampang lah, syahadat meneh. Dan tidak segampang itu menjadi Kristen. Kalau hanya gara-gara mengucapkan selamat Natal menjadi Kristen, berarti begitu banyak pendeta yang menjadi Islam gara-gara mengucapkan selamat Idul Fitri. Kan tidak semudah itu, Pak. Kalau gara-gara mengucapkan selamat Natal saya jadi Kristen, saya kemarin tanggal 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan dan saya tidak menjadi Avenger. Kemarin ada pegawai lapas jomblo, temannya nikah mengucapkan selamat menikah, dia tetap jomblo gitu loh. Logikanya ini loh, Pak. Lah, pintu masuk kebencian, radikalisme, intoleransi yang hari ini darurat, bahkan bahasa presiden jangan sampai ada politik identitas, itu ternyata dari pemilihan guru yang salah. Makanya untuk teman-teman pegawai di lapas, nyuwun sewu Pak, kalau sampai menghadirkan ustadz dari luar, tolong di screening, jangan sampai mereka menjadi racun untuk sahabat-sahabat kita di sini, racun membenci pemerintah, membenci polisi. Coba kan kasus-kasus coba yang dilihat, konco-konco kan melebur ini, gula paling benci karo polisi. Loh, sing nangkep soalnya itu. Makanya begitu ndelok polisi jadi tersangka, modiar kowe ya. Saelek-eleke polisi cah kuwi penting. Coba bayang nolak ning Yogyakarta ki setahun nggak ada polisi. Wah, barangnya oke sing ilang, perawan oke sing meten. Awakmu ora ono sing tersangkake gitu loh. Artinya apa? Kondisi itu harus dimoderasi, bahwa ketika kemudian kita bertaubat mengambil jalan yang benar, jangan sampai kita ketemu guru-guru yang salah sehingga apa? Kita salah di dalam beragama, baik karena salah paham maupun pahamnya yang salah. Makanya cari guru yang egaliter, yang mempunyai wawasan kebangsaan. Jangan mereka yang mengatakan nasionalisme tidak ada dasarnya, oh Pancasila itu haram dan lain sebagainya. Lah gue lo cah manggon ning Indonesia, urip ning Indonesia, tidak mau hormat kepada negaranya, yo minggato itu loh. Bahkan banyak ASN pegawai yang kemudian mengatasnamakan sunnah, membenci negara, seperti mereka yang mengatakan Pancasila itu bid'ah, kami mencintai negara itu kafir, kami lebih mencintai Madinah. Ya kono kowe uripo ning Madinah, golek duit saka Indonesia, mangan ning Indonesia, modar kowe ditandur ning Indonesia, kok benci karo negara. Ini jangan sampai loh. Kemudian teman-teman, apalagi pegawai ASN dan lain sebagainya, mangan uangnya negara, menggunakan fasilitas negara, kok berani menjelek-jelekkan negaranya. Cukup saya katakan, silahkan tinggalkan Indonesia. Maka saya pikir ini runtut. Jadilah orang baik ketika Anda di lapas dengan penuh optimisme, dan ketika kemudian Anda ingin menjadi orang yang baik, tolong carilah guru yang baik sehingga Anda akan menjadi orang yang baik. Kalau saya punya prinsip, Imam Abu Hasan Asadili mengatakan, kalau kamu punya guru, guru kamu tidak bisa membuat tertawa, tinggalkan. Guru kok gawe mumet dasi. Apa rumah sama awak mending gak duwe Mas Rono, saya sudah 3 bulan gak dijenguk sama istrinya. Orang masalah bro, orang masalah. Ada harmoni.